dengan sibuknya kita itu kadang-kadang kita susah untuk membaca Al-Quran. Maka di dalam Al-Quran surah Al-Muzammil tadi ayat 20 Allah ma tayassara minal Quran. Oleh karena itu bacalah oleh kamu itu yang kamu anggap mudah. Nah, apa kaitannya dengan bulan Ramadan? Tentu ada kaitannya Quran dengan puasa. Tadi kita baca Al-Quran, tentu nilai pahalanya berbeda dengan kita membaca Al-Quran yang biasanya kita baca di luar bulan Ramadan. Jika di luar bulan Ramadan baca Al-Quran, Allah balas satu huruf dengan 10 kali lipat, tetapi di dalam bulan Ramadan bisa lebih dari itu. Maka nilai pahalanya besar ketika kita baca Al-Quran. Maka sayang sekali kita sebagai umat Islam tidak menyempatkan, tidak ada waktu luang untuk baca Al-Quran. Karena kapan lagi kita akan memanen pahala kecuali di bulan Ramadan ini, yang ibadah-ibadah sunnahnya bernilai pahala wajib. Maka setiap saat, setiap waktu kita buka hati kita, biasanya buka media sosial, tapi sekarang kita buka Al-Quran. Kita baca Al-Quran. Fa'aqra'u ma tayassara minal Quran. Baca Al-Quran yang kamu anggap mudah. Jadi yang kita anggap mudah baca. Misalnya kita hanya hafal qul, baca ya qul. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita hanya bisa menyempatkan waktu, hanya bisa baca qul, baca qul. Yang waktunya luang bisa baca Al-Waqi'ah, baca Al-Waqi'ah. Yang waktunya luang lagi bisa baca Yasin, baca Yasin. Tetapi ketika kita baca Al-Quran, ketika kita anggap mudah, karena Allah itu tahu mungkin sedang sakit tidak bisa baca Al-Quran, mungkin karena sibuk, karena pekerjaan tidak bisa baca Al-Quran. Pas waktu istirahatnya bacalah Al-Quran, karena sekarang Al-Quran ada di gojek kita. Jadi Al-Quran itu tidak perlulah kita untuk menghafalnya jadi hafiz, tidak perlu kita jadi qori, dan tidak perlulah kita dianggap oleh orang lain. Tetapi yang perlu bagi kita adalah Iqra, membacanya, dibaca, karena setiap huruf dari bacaan Al-Quran Allah balas dengan berlipat ganda, insyaallah. Maka di dalam hadis qudsi disebutkan asyamu wal Quran yashfa'u lil 'abdi yaumil qiyamah. Puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat bagi hambanya pada hari kiamat nanti. Puasa dan Al-Quran. Yang kulusnya berkata puasa ayyurati wa naqut naum wa syahawati bidnahar wa syafi'i fi, wahai Tuhanku, saya menghalang-halanginya untuk makan pada siang hari, syahwat pada siang hari, berikanlah syafaatku kepadanya. Yaqulul Quran, berkata Quran, mana tuhun naum,
bin laili, saya, wahai Tuhanku, saya ini menghalang-halanginya untuk tidur pada malam hari. Fasyafi'i, maka berikanlah syafaatku kepadanya. Fasyafa'at, maka pada keduanya puasa dan Al-Quran akan diperkenankan untuk memberikan syafaat di dalam hadis kursi. Maka puasa dan Al-Quran ini memang ada kaitannya. Salah satunya adalah di bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran. Maka keutamaannya sangat besar ketika kita membaca Al-Quran. Dan orang yang puasa yang bagaimana? Ia mendapatkan syafaat dari ibadah puasanya, yaitu orang yang benar-benar berpuasa, bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, tetapi seluruh anggota tubuh berpuasa. Kita tidak perlu menghiraukan orang lain, karena urusan kita ya banyak. Untuk apa kita menghiraukan orang lain? Kita urus saja diri kita sendiri. Jadi di dalam bulan Ramadan ini, mari kita tinggalkan kebiasaan kita ghibah, ibu-ibu ya, membicarakan orang lain, ya, dan lain sebagainya. Kita bersihkan hati kita dari berbagai penyakit hati seperti dengki, hasud dan lain sebagainya. Jadi kita bersihkan hati kita sehingga ibadah puasa kita tidak hanya shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju'. Betapa banyak umat Islam ini yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan pahala apa-apa kecuali hanya lapar dan haus saja. InsyaAllah ibu dan jamaah sekalian yang akan hadir pada saat ini tidak termasuk di dalamnya. Ya, InsyaAllah ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah baca Quran kita dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ganjaran pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena janji Allah, kullu ibadi bani Adam yudha'aful hasanatu 'ashra amsalha illa 700 dhifin. Setiap ini tadi kita baca Quran 2 halaman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tak malu ketika kita kembali kepada Allah, hanya tentek-tentek, tak ada bawa apa-apa kecuali banyak dosa, kan? Nah, dengan baca Al-Quran ini, insyaAllah nilai pahala yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sayang sekali kalau kita tidak memanfaatkan waktu-waktu kita, waktu luang kita untuk membaca Al-Quran. Inna syiyam, kecuali puasa. Kata Allah di dalam hadis qudsi tersebut, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzihi. Sesungguhnya puasa itu adalah untukku. Akulah yang akan memberikan pahala bagimu. Pasti kita, persepsi kita ini dah ngerti di sini bahwa puasa itu bisa nilainya 0 dan pada dapat apa-apa. Memang orang lain tak tahu, tetapi Allah tahu kita sedang apa. Kalau di dunia ada CCTV, tapi kalau CCTV Allah ada malaikat di sisi kiri kanan kita mencatat, ya. Nah, jadi puasa ini bisa nilainya 0 dan bisa lebih daripada 700 kali lipat. Allah lah yang
balas daripada ibadah puasa kita. Maka nanti ada suatu riwayat, inilah keutamaan umat Nabi, bahwa sama diskusi bahwa umat Nabi Muhammad ini akan diberikan dua cahaya sampai 15 menit kita ya. InsyaAllah jam 5.45 kita selesai, kemudian kita sholat subuh syuruk. Umat Nabi Muhammad ini akan diberikan dua cahaya agar mereka terhindar dari dua kegelapan. Kemudian Nabi Musa bertanya, wahai Tuhanku, dua cahaya apakah itu? Allah berfirman, yaitu cahaya bulan Ramadan dan cahaya Al-Quran. Kemudian Nabi Musa penasaran bertanya lagi, wahai Tuhanku, dua kegelapan apakah itu? Yaitu kegelapan di alam kubur, kemudian kegelapan di hari kiamat nanti. Nah, ibu-ibu, kalau mau kuburannya terang, ada PLN, ada lampu di alam kubur kita, maka memperbanyak melakukan amal ibadah, amal soleh di bulan Ramadan ini, kemudian memperbanyak baca Al-Quran, memperbanyak baca Al-Quran. Insya Allah kuburan kita akan terang berdasarkan hadis Rasulullah SAW ini. Nah, ibadah puasa kita, baca Quran kita, zakat fitrah kita akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala jika kita menjaga sebaik-baiknya ibadah sholat 5 waktu kita. Kalau saudara kita puasa tetapi tidak sholat, sama seperti pakai baju tapi tak pakai celana. Bagus tak pakai baju tapi tak pakai celana? Nah, itulah ibaratnya. Kan banyak saudara kita mampu puasa sebulan penuh tetapi tidak mampu untuk melaksanakan sholat 5 waktu yang ringan. Zuhur siang panas kita wudu, waktu subuh luar biasa. Tapi jangan kita manfaatkan. Kita hirup air dan hidup dong. Kalau kemudian kita kubur-kubur sampai di luar, tak boleh. Ya, karena kita pelajari setiap subuh bab wudu. Yang menghirup air itu hidup sunnah, kecuali di bulan Ramadan dalam keadaan puasa, bukan sunnah hukumnya. Ya. Jadi ketika bulan Ramadan, ketika siang hari zuhur sama asar kita wudu, jangan kita hirup air ke hidung dan kubur-kubur. Walaupun sebagian daripada saudara kita mengatakan itu wajib, akan tetapi dalam suatu riwayat hadis 3 bulan Ramadan tinggalkan, jangan kubur-kubur. Dikhawatirkan tertelan, dikhawatirkan tertelan. Jadi sholat itu memang sungguh luar biasa. Maka amalan yang pertama akan dihisab adalah sholatnya. Awwalu ma hisabahu bi abdu yawmal qiyamah as-sholat. Awal pertama kali yang akan dihisab kepada kita semuanya ini pada seorang hamba pada hari kiamat as-sholat. Sholatnya, sholat kita. Wa in sholat nabi. Jika sholat kita lengkap 5 waktu sehari semalam, maka ikut baiklah amal ibadah kita yang lainnya. Puasa kita ikut baik, baca Quran kita ikut baik, zakat fitrah, zakat mal yang kita keluarkan, sedekah kita ikut baik.
lantaran kita bisa menjaga sholat 5 waktu kita. Wa in fasadat amalihi, jika sholat kita fasadat, rusak alias belang kabeh. Yang anehnya, ada saudara kita yang hanya datang ke masjid untuk sholat tarawih, tapi tidak sholat isya. Mau mana? Mau sholat tarawih kok? Tidak sholat isya. Tadi isya tak ada orang ini. Tarawih ada pula. Hukum tarawih ya. Tarawih hukumnya sunnah, bukan wajib. Jangan salah kita memahami hukum ya. Kan zaman sekarang lagi ngetren umroh, orang diganti, oh haji itu lama jadi umroh ya. Salah, haji itu ada termasuk rukun. Umroh termasuk sunnah. Jika ada duit daftar haji dulu. Nanti kalau banyak duit, pergilah umroh berkali-kali. Walaupun umur kita tak sampai, tetapi kita sudah menyempurnakan rukun Islam ya. Kita sudah menyempurnakan rukun Islam. Tetapi ingat, kita walaupun 1000 kali umroh tak daftar haji, maka tempatnya adalah neraka. Kewajiban itu tidak dilaksanakan, balasannya hanya 2, neraka dan surga. Dilaksanakan dapat kita laham, tempat kita bernaung di akhirat nanti. Tidak kita laksanakan, kita tak dapat laham. Kenapa saya bilang ibadah wajib itu adalah lahan? Iya, jika kita nyumbang masjid walaupun sebesar sarang burung, sarang burung besar tak burung? Kecil, Allah bangunkan rumah di surga. Sebesar sarang burung kalau zaman sekarang 1 batako. Atau kalau ibu-ibu mau nyumbang karpet, karena pengurus masjid mau beli karpet yang baru, wah itu lebih besar lagi. Allah bangunkan istana, bukan rumah tipe 636 lagi, tapi istana di surga. Ini Al-Quran, hadis Rasulullah ya. Kemudian jika kita menjaga sholat sunat rawatib yang mengiringi sholat 5 waktu, ada berapa? Menurut Aisyah 14, menurut Ibnu Umar 12. Sesetengah dalam satu hari itu mau 12 ke 14, ada bedanya. Kalau 14 Zuhur 4, setelah Zuhur 4 gitu ya. Nah terserahlah, kalau Zuhur 2 setelah Zuhur 2 salah. Allah bangunkan rumah di surga kalau kita istiqomah menjaga sholat sunat rawatib. Jadi jaga sholat sunat rawatib, boleh di rumah, boleh di masjid. Akan tetapi apabila kita ingin rumah kita mendapat berkah, maka ibadah-ibadah sunnah itu dikerjakan di rumah. Jangan pula saya jadi imam balik langsung balik tak salat sunnah, salat sunat saya tapi di rumah. Ya kalau saya sebelah sini saya sendiri, gitu kan. Jadi lebih utama yang sunnah-sunnah itu di rumah supaya rumah kita berkah ya. Di kita baca Quran, sholat sunat di dalamnya, ya, diberkah gitu. Allah bangunkan rumah di surga. Jadi yang wajib-wajib itu adalah sebagai lahan kita. Kemudian yang ibadah-ibadah sunnah kita tanam, kita bikin kebun-kebun di depan rumah kita di akhirat dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian jamaah sekalian, kalau waktu kita sangat singkat, jika sholat kita rusak, maka amal ibadah kita yang lain ikut rusak.
Puasa kita rusak walaupun kita terliur-liur dari pagi sampai sore puasa, tapi tak solat, rusak solat kita. Walaupun baca Al-Quran kita bagus sekali, korek lagi, korek lagi, baca tu bagus, tetapi tak solat, rusak. Walaupun kita ikhlas sedekah, satu masjid kita bangun, tapi tak solat, rusak. Maka supaya ibadah kita tidak rusak, jaga solat 5 waktu kita, agar kita adalah hak di surga. Nanti di surga itu ada tempat, ibu-ibu sekalian. Cuba buka Quran surah Ar-Rahman 23. Nah, di situ Allah tempatkan bapak-bapak kita, datuk-datuk kita yang soleh, bapak kita, mak kita, anak-anak kita, cucu kita, menantu kita di dalamnya. Tapi syaratnya adalah wa'amal sholahah. Barang siapa yang soleh. Surga apa namanya? Bapak Ibu pasti yang sudah sering dengar setiap pagi pasti ngerti. Ya, pasti paham ya. Surga apa namanya Bapak Ibu? Surga Adam, Jannatul Adam. Surga Adam adalah yadkhuluna wa man salam min abaihi wa azwajihi wa dzurriyyatihim. Surga Adam itu adalah tempat satu keluarga yang diperuntukkan bagi bapak-bapak yang soleh. Jadi kalau bapak-bapak yang soleh itu bukan hanya bapak kita lagi, tapi yang soleh. Wa azwajihim, istri kita, istri kita. Jadi istri bapak kita, istri datuk kita, wa zurriyatihim, dan anak cucu kita. Jadi berkumpul kita dalam suatu tempat itu namanya surga Adam. Allah kumpulkan. Ini bukan kata saya, kata Allah. Janji Allah di dalam Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 23. Siapa yang ikut kepada suaminya yang sudah janda, insya-Allah Allah temukan kita di surga. Namanya surga apa, Bu? Surga Adam. Siapa yang ikut kepada almarhum bapaknya, insya-Allah Allah akan temukan yang namanya surga Adam. Ya, ini bukan kata saya. Oleh karena waktu sudah habis, waktu Isra sudah masuk, saya rasa cukup. InsyaAllah besok saya izin keluar lagi di Masjid Sirajul Munir. Jadi mungkin ada yang tinggal di Duhutu sana, saya di situ. Malam saya di Masjid Muda, insyaAllah. Jadi mohon maaf saya sering keluar, tapi jika jadwal saya pasti di sini. InsyaAllah di sini kalau tidak sakit. Maka saya sering tengok, walaupun ada orang hebat, mohon maaf saya ada jadwal. Walaupun dah dikasih jadwal, saya minta geser kalau mau. Kalau mau digeser, kalau mau ya udahlah, saya lebih utamakan masjid saya. Maka terima kasih kepada Kiai Mokhtar yang ada jadwal. Pas jadwal saya, insyaAllah saya usahakan di masjid sini. Ya, saya utamakan. Tetapi mohon maaf kalau tak ada jadwal, berarti saya di luar. Saya di luar pas ada dengan jadwal. Terima kasih. Mari kita tutup dengan